Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang tahapan penyusunan model bisnis dan inovasinya. Di sini anggotanya adalah Anton Nurfendi dengan NIM 2021 0801242, Teddy Adikusuma dengan NIM 2021 0801 149, Ajis Hafiz dengan NIM 2021 0801 142, Randi Praditya dengan NIM 2021 0801 265. Definisi model bisnis. Model bisnis adalah elemen terpenting untuk startup atau bisnis apapun yang membuka nilai dalam jangka panjang. Di lain sisi, mengembangkan model bisnis ini tidak hanya terpaku dengan strategi monetisasi saja. Dalam mengembangkan model bisnis, perusahaan dapat menciptakan nilai atau value untuk pemangku kepentingan shareholder. Jadi intinya model bisnis adalah bagaimana cara membuat penggunaan menggunakan layanan produk, jasa, atau aplikasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Manfaat model bisnis. Manfaat model bisnis yang utama adalah dapat menentukan keunggulan yang kompetitif. Keuntungan ini menjadi signifikan karena model bisnis yang solid akan unggul dibanding perusahaan dengan model bisnis yang tak jelas. Penerapan model bisnis yang unik juga akan meningkatkan reputasi perusahaan di pasar. Manfaat kedua dari model bisnis adalah lebih mudah membuat perencanaan untuk pertumbuhan sebuah perusahaan dapat bertahan ketika dapat mencapai titik-titik equilibrium tiap bulannya. Tujuan model bisnis. Model bisnis memiliki tujuan untuk membantu perusahaan atau startup dalam merancang perencanaan bisnis serta menetapkan dan memvalidasi poin-poin penting dari lini bisnis, mulai dari aktivitas, sumber daya, hubungan dengan customer, pendapatan, dan pengeluaran. Di sini ada tipe-tipe dari model bisnis. Yang pertama yaitu ada manufaktur, yang kedua distributor, retail, waralaba, subskripton atau berlangganan, crowdsourcing, marketplace, dropshipping, data selling, dan affiliate marketing. Teknik presentasi yang dilakukan yaitu ada teknik penyampaian presentasi yang efektif merupakan suatu kegiatan berkomunikasi, berinteraksi atau berbicara di depan banyak orang dengan menampilkan suatu pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi yang diberikan kepada orang lain. Tujuan penyampaian presentasi ini dapat digunakan untuk membujuk, menginformasikan, atau meyakinkan orang lain terhadap presentasi yang disampaikan. Keterampilan berbicara dengan orang lain merupakan keahlian yang sangat penting yang digunakan dalam perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada tim lainnya atau dengan klien perusahaan lain. Contoh teknik-teknik dalam presentasi yang pertama yaitu teknik berbicara, kedua itu ada teknik humor, teknik pengulangan atau anophora, teknik the rule of three, teknik vokal, teknik body language, dan teknik menjadi diri sendiri. Oke, selanjutnya ada inovasi model bisnis. Inovasi model bisnis sangat diperlukan perusahaan untuk dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Inovasi model bisnis menghasilkan revenue rata-rata 4 kali lebih besar daripada inovasi produk atau proses. Menurut Gassman, inovasi model bisnis memiliki 4 dimensi yang berperan dalam proses inovasi yang dilakukan perusahaan. Pertama ada siapa pelanggan. Perusahaan harus memahami dengan tepat segmen konsumen yang relevan untuk dituju oleh model bisnis perusahaan tersebut. Yang kedua ada apa, yaitu proporsi nilai. Dimensi kedua ini menentukan apa yang ditawarkan oleh perusahaan berupa barang atau jasa, serta menggambarkan bagaimana perusahaan melayani kebutuhan pelanggan. Ketiga ada bagaimana, rantai nilai, agar proposisi nilai sesuai sasaran perusahaan harus menjalankan proses dan aktivitas. Mengapa? Mekanisme laba. Dalam dimensi keempat ini termasuk beberapa aspek seperti struktur biaya dan mekanisme penghasilan pemasukan yang menjelaskan kelayakan sebuah bisnis secara finansial. Selanjutnya ada tahapan dalam penyusunan model bisnis dan inovasinya. Satu,
Berhenti merencanakan dan bersiaplah untuk tindakan. Perencanaan memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan di awal, tapi dengan persiapan perusahaan dapat memperdalam dan memperluas kemampuan untuk membuat keputusan selambat mungkin dan beradaptasi dengan perubahan secara real time. Yang kedua adalah pikiran bagaimana bisa menciptakan, menyampaikan, dan menangkap suatu nilai. Dalam logika model bisnis, perusahaan tidak perlu memikirkan proyeksi pendapatan dan biaya secara spesifik. Hal ini justru tentang bagaimana Anda bisa menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai-nilai value dari proses bisnis yang Anda jalankan. Yang ketiga, ada membuat skala pintar. Untuk bisa menciptakan model bisnis yang efektif, memang membutuhkan upaya ekstra. Tantangan utama bagi perusahaan adalah bagaimana perusahaan mengkomunikasikan cara pikir dari model bisnis yang baru Anda tetapkan dan biarkan tim Anda memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat, ada bersiap untuk gagal. Pengukuran suksesnya sebuah bisnis di abad ini dinilai dari keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui perbaikan yang dilakukan terus-menerus. Sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan inovasi dari model bisnis yang dijalankan. Yang kelima, ada inovasi. Inovasi model bisnis sering dianggap dapat meningkatkan ketahanan organisasi terhadap perubahan di lingkungannya secara sukses dan merupakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Terakhir ada pitch deck. Pitch deck adalah dokumen dalam membentuk bentuk beberapa slide berisi deskripsi bisnis, ide, dan potensi startup secara jelas, ringkas, dan komprehensif. Selanjutnya ada manfaat pitch deck. Yang pertama, memperkuat branding perusahaan. Pitch deck bisa menjadi peluang untuk merek produk atau sebuah proyek dan menggunakan sebagai alat pemasaran, bahkan setelah menyelesaikan presentasi. Yang kedua, menarik minat. Pitch deck bisa menarik minat. Investor dapat melakukan riset dengan membaca artikel dan menonton video tentang produk dan peran perusahaan. Biasanya ini akan menarik minat lebih banyak orang. Ketiga, membantu menambah modal. Pitch deck yang dipoles dengan baik dapat menjadi alat efektif untuk mengumpulkan modal dari investor. Membuat deck yang menyampaikan informasi yang detail dan cukup tentang produk atau proyek dapat membantu mengamankan pendanaan. Yang terakhir, mengirim pesan yang kuat. Pitch deck mungkin mengharuskan untuk mengembangkan pesan yang jelas, mendasar, dan ringkas tentang sebuah ide bisnis. Umumnya ini menjadi dasar untuk materi pemasaran lainnya, seperti iklan media sosial, video perusahaan, atau profil perusahaan. Yang terakhir adalah pitch deck yang menarik bagi investor. Yang pertama adalah pitch deck Sequoia. Sequoia Capital menggunakan metode yang singkat untuk menceritakan perusahaannya. Menurut timnya, jika kamu menceritakan kisah perusahaan dalam 5 menit, maka Anda terlalu memikirkannya atau Anda belum cukup menyederhanakannya. Yang kedua, pitch deck Airburn. Fokus Airburn adalah pada visual yang menarik. Dengan teks minimal yang digunakan, jangan lupa untuk memasukkan tagline seperti ini. Pesan kamar dengan penduduk setempat, bukan hotel. Tagline juga harus menyampaikan apa yang ditawarkan. Deck promosi Airburn menawarkan manfaat yang menggiurkan, penghematan biaya dan perspektif orang tentang lokasi. Yang terakhir ada buffer. Pitch deck buffer erat kaitannya dengan traksi, garis waktu, dan slide pesaing, ditambah tata letak baru yang bersih dan beberapa ikon yang mudah disesuaikan. Justru pitch deck buffer yang simple membuat para investor mudah memahami dan langsung menjadi kesepakatan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.